现在洛云已死，自然而然要回归内务一脉。看来我有必要管教一番剑阁的脸面。雨山，Hai, bertemu lagi dengan Mimin Nuba di channel Ucap Movie. Kali ini kita melanjutkan Spirit Sword Sovereign part ke-24. Pada part kali ini akan menceritakan kejadian setelah Jun menghabisi Zhang Mingyang dan kawan-kawannya. Oke, penasaran gimana kelanjutannya? Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Jeng jeng jeng, mendengar penjelasan itu, Zhang Mingyang pun sontak terkejut. Dia juga geram dan mengatakan Chun tidak akan bisa membalaskan dendamnya. Zhang Mingyang berkata akan menunggu Chun di tempat Jiu Qiuan. Itu adalah sebuah dunia bawah tanah setelah kematian menurut mitologi Cina. Dan setelah itu dia pun meninggoy. Akhirnya, Jun pun sudah mengetahui kebenaran tentang pelaku yang membantai keluarganya dan juga memisahkan Jun dengan kedua orang tuanya. Jun pun memantapkan hatinya untuk balas dendam kepada Fan Wuji dan juga Sekte Bintang Kuno. Dan setelah itu, part kedua-tiga pun selesai. Melanjutkan pada part sebelumnya, esok harinya Chen Xiao menemukan anaknya Zhang Mingyang dan rekannya si Kyujin serta Ting-Qing sudah terbaring tak bernyawa. Dan tentunya, Chen Xiao sangatlah marah melihat anaknya telah terbunuh. Kemudian, berita mengenai kematian Zhang Mingyang pun tersebar. Dan terlihat dua orang warga sedang bergosip tentang kematian Zhang Mingyang dan lain-lainnya. Mereka bertanya-tanya siapa yang bisa menghabisi ketiga orang penting itu, yang bahkan Zhang Mingyang sudah ada di ranah roh surgawi tingkat 3. Dan di sisi lain terlihat Lu Xing menguping pembicaraan warga tersebut. Dan kemudian Lu Xing pergi berinisiatif untuk menemukan pelaku di balik pembunuhan itu. Karena Lu Xing ini sangatlah mengedepankan keadilan. Lalu Xing berganti di kediaman Pavilion Wanjian. Master Pavilion Wanjian, Fan Wuji sedang memikirkan dua kejadian yang belakangan ini terjadi, yaitu dikepungnya Loyun di lembah Shangtian dan juga kematian Zhang Mingyang. Dan Master Pavilion Wanjian sempat berpikir apakah semua ini berkaitan satu sama lainnya. Lalu Zhang Xiao pun memohon keadilan untuk kematian anaknya kepada Master Pavilion. Dan Master Pavilion memberikan perintah ke adiknya, yaitu Wu Chen, untuk menemukan dalang dari pembunuhan Zhang Mingyang dalam waktu 3 hari. Setelah itu, Xing berpindah ke kediaman divisi perekrutan. Di sana terlihat Master Pedang Yan Chen dan Chen Xiao menanyakan keberadaan Liu Xing. Karena Liu Xing ini diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap Zhang Mingyang. Namun menurut Ye Chun juga tidak ada yang mengetahui keberadaan Liu Xing. Dan Chen Xiao menjadi kesal. Dia menuduh divisi perekrutan telah menjadi kaki tangan Liu Xing dalam pembunuhan kali ini. Dan di saat mereka sedang berdebat, datanglah Master Divisi Hukum Wu Chen yang sedang melakukan penyelidikan. Dia lalu menyampaikan perintah dari Master Pavilion untuk menutup pegunungan Tianyang dan menangkap Liu Xing untuk diinterogasi atas masalah ini. Dan setelah mendengar hal itu, Chen Xiao dan Yan Chen pun pergi. Lalu proses pencarian Liu Xing pun dimulai. Sementara itu, Master Pedang Divisi Perekrutan menyarankan murid-muridnya Zhu Yun untuk kembali ke pavilion luar. Karena jika terlalu lama di sini bisa membuat pavilion luar berantakan. Dan di saat itu, tiba-tiba datanglah Zhang Xiao bersama Master Pedang lainnya. Zhang Xiao berkata bahwa pavilion luar akan dikuasai kembali oleh divisi urusan internal. Hal itu Zhang Xiao lakukan karena dia telah merasa bahwa Lo Yun telah mati dan tidak bisa memimpin pavilion luar lagi. Namun Lu Qingyuan membantahnya karena keadaan Zhu Yun ini saat ini masihlah belum pasti apakah Zhu Yun masih hidup atau memang sudah mati.
Sehingga Chan Xiao tidaklah berhak mengambil kepemimpinan Pavilion War. Dan pendapat Lu Qingyuan ini juga didukung oleh murid-muridnya Zhuyun yang lainnya. Chan Xiao pun menjadi kesal dengan perkataan Lu Qingyuan, dan Chan Xiao mengatakan bahwa Lu Qingyuan tidaklah berguna. Chan Xiao lalu berniat merencanakan strategi untuk mengubah kepemimpinan Pavilion War dan membasmi murid-muridnya Lo Yun. Lalu Chan Xiao berkata perlu mendisiplinkan murid-muridnya Zhuyun agar mereka bisa menghormati Master Pedang Pavilion Wanjian. Dan Chan Xiao kemudian berniat menyerang murid-muridnya Luo Yun. 看来我有必要管教一番剑阁的脸面。 Namun di saat itu tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar dan berkata bahwa Chan Xiao tidaklah berhak mendisiplinkan mereka. Ya, benar saja suara itu berasal dari sosok Zhuyun yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Zhuyun kemudian mengancam balik Chan Xiao. Jika Chan Xiao berani menyerang muridnya, maka Zhuyun tak segan-segan akan menghancurkan divisi urusan internal. Dan melihat kedatangan Lo Yun, murid-muridnya serta Master Pedang Perekrutan bergegas menghampirinya. Master Pedang Changqing sangat bersyukur Lo Yun telah kembali. Dan alangkah terkejutnya karena mengetahui Lo Yun sudah berhasil menerobos ranah roh surgawi tingkat 2. Begitu juga dengan Chan Xiao yang terkejut dengan kenaikan tingkat kultivasi Zhuyun. Kemudian Zhuyun menghampiri Chan Xiao dan mengencamkan sebuah kalimat yang berisikan jika memang Zhuyun benar-benar mati, maka Pavilion Luar akan dikendalikan oleh divisi perekrutan dan bukan divisi urusan internal. Zhuyun menegaskan kalimat itu kepada Chan Xiao sambil mengancamnya. Dan setelah berkata begitu, Zhuyun mengajak yang lainnya untuk pergi kembali ke Pavilion Luar. Namun di saat akan pergi, Master Pedang Yang Cheng menahan mereka semua. Yang Cheng curiga dengan Lo Yun karena selama Lo Yun menghilang terjadi pembunuhan terhadap anaknya serta Zhang Mingyang. Dan Lu Xing yang diduga melakukan pembunuhan pun menghilang. Dan kedatangan Zhuyun yang selamat dari musibah di lembah Xiangtian serta kejadian akhir-akhir ini benar-benar sangat kebetulan menurutnya. Dan Yang Cheng menduga kalau Zhuyun lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya dan Zhang Mingyang. Master Pedang Yang Cheng kemudian terlanjur emosi dan dia ingin mengetahui kebenaran yang terjadi. Dia pun kemudian menyerang Zhuyun dan yang lainnya. Tapi Zhuyun berhasil melindungi mereka. Dan kemudian terjadilah pertarungan pedang antara Zhuyun dengan Master Pedang Yang Cheng. Yushan. Setelah beradu padan dengan Zhuyun, Master Pedang Yang Cheng sangatlah tidak senang karena dia yang berada di ranah Hindan yang bisa dilawan dan diblokir kekuatannya oleh Zhuyun yang berada di ranah roh surgawi. Dan di sini Zhuyun juga kesal karena dia terus-menerus difitnah oleh mereka yang padahal mereka sama-sama Master Pedang Pavilion Wanjian. Kemudian Master Pedang Perekrutan yang lainnya juga membela Zhuyun. Mereka berkata Zhuyun tidak perlu untuk berbicara tentang kejadian yang tidak ingin dia bicarakan, karena itu memang haknya. Serta kasus pembunuhan yang terjadi sedang diselidiki oleh Aula Penegakan Hukum, sehingga belum ada bukti siapa pelaku yang sebenarnya, dan divisi urusan internal tidak boleh asal menuduh. Chan Xiao kemudian berkata kepada divisi perekrutan untuk tidak usah ikut campur masalah ini. Namun mereka berkata bahwa Zhuyun adalah Master Pedang Kehormatan dan merupakan anggota divisi perekrutan, dan karena itu mereka akan selalu membantu Lo Yun. Kemudian Master Pedang Yang Cheng mencoba menyerang Zhuyun lagi, dan di saat itu tiba-tiba datanglah Master Pedang Wu Chen yang menghentikan pertikaian tersebut. Lalu Master Pedang Yang Cheng mengungkapkan rasa kesal dan kecurigaannya terhadap Zhuyun. Dia juga melaporkan tindakan serangan Zhuyun terhadap dirinya. Tetapi saat ini Master Pedang Wu Chen tidak menghiraukan perkataan dan tuduhan dari Master Pedang Yang Cheng. Di sini Master Pedang Wu Chen terlihat memperlihatkan sikap yang membela Zhuyun. Dia berkata karena Master Pedang Yang Chen tidak terluka, maka masalah ini tidak usah dipermasalahkan. Kemudian Zhuyun berterima kasih kepada Master Divisi Hukum dan pamit pergi. Dan setelah itu Zhuyun dan kawan-kawannya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Master Pedang Yang Cheng dan yang lainnya semakin dendam dengan Zhuyun. Dan karena Master Pedang Wu Chen terlihat sekali membela Zhuyun dan memperlakukan Zhuyun dengan baik,
Chuyun sepertinya mendapatkan perhatian lebih dari Master Pavilion, dan hal ini membuat mereka semakin sulit untuk menyingkirkan Chuyun. Mereka pun sempat berpikir untuk menyerah, namun tidak dengan Chang Zixiao. Chang Zixiao memiliki ide untuk membunuh Chuyun tanpa menggunakan tangan mereka sendiri, melainkan dengan membuat Bail Guangsheng yang membunuh Luo Yun. Bagi yang lupa siapa itu Bail Guangsheng, dia adalah murid pertama Master Pavilion, dan sepertinya Chang Zixiao ingin mengadu domba antara Chuyun dengan Bail Guangsheng. Kemudian scene berganti di kediaman Chuyun. Di sana Chuyun menjelaskan kepada yang lainnya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sebelum Chuyun kembali, Chuyun bertemu dengan Lu Xing serta Master Pedang Wu Chen. Dan pada pertemuan itu, Chuyun menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi sehingga Master Pedang Wu Chen tidak peduli dengan tuduhan yang tadi Master Pedang Yan Cheng lontarkan. Lalu Master Pedang yang lainnya penasaran dengan kejadian di lembah Changtian dan bagaimana bisa Chuyun mengalahkan dua pembunuh di ranah roh surgawi tingkat 6 serta meningkatkan kultivasi Chuyun dalam waktu yang sangat singkat ini. Chuyun pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya menemukan teknik rahasia dan pil tingkat 6 yang membantunya melawan dua pembunuh itu serta meningkatkan kultivasinya. Penjelasan itu pun diterima dan dipercaya oleh Master Pedang dan murid-muridnya Chuyun, sehingga mereka pun tidak terpikirkan hal-hal yang lainnya. Kemudian, Lu Qingyao menceritakan kalau kakaknya, Lu Qingyuan, sudah dikeluarkan dari divisi urusan internal. Dan karena itu, Chuyun akan menerima Lu Qingyao sebagai muridnya, namun syaratnya masih sama, yaitu dia harus menghancurkan salah satu prasasti pedang yang masih tersisa. Kemudian, scene berganti pada malam harinya, di mana Chuyun bertemu dengan Master Pavilion Fan Wuji. Di sana mereka berbincang tentang kejadian yang beberapa hari ini telah terjadi. Master Pavilion sangat bersyukur dan bangga dengan Chuyun ini, karena dia telah melewati semua rintangan dan kultivasi Chuyun telah meningkat. Lalu karena semua usaha yang telah Chuyun lakukan, Master Pavilion pun memberikan sebuah hadiah, yaitu memberikan hak istimewa kepada Chuyun untuk bebas memasuki dan mengakses aula obat, yang mana di sana terdapat banyak tanaman spiritual yang sangat berharga. Chuyun sontak terkejut dengan perkataan Master Pavilion, karena aula obat merupakan tempat yang sangat penting bagi Pavilion Wajian, dan selain itu harga tanaman spiritual di sana sangatlah tak ternilai harganya. Bahkan Chuyun pun tak mampu untuk membayarnya. Awalnya Chuyun sangat sungkan untuk menerima hadiah tersebut, tetapi Master Pavilion meyakinkan Chuyun untuk menerima hadiah itu. Apalagi dengan tanaman spiritual di sana dapat membantu untuk berkultivasi dan juga merangsang semua potensi yang ada pada dirinya Chuyun, sehingga Chuyun bisa menjadi pilar untuk Pavilion Wanjian. Dan akhirnya Chuyun pun menerima hadiah tersebut, dan setelah itu Master Pavilion pun pergi. Jadi di sini terlihat jelas bahwa Master Pavilion masih berusaha untuk menjadikan Chuyun murid keduanya ya guys. Namun yang Master Pavilion tidak ketahui, bahwa Chuyun ini adalah anak dari wanita yang dia siksa, yaitu Liu Mei-nya yang kita bahas di part sebelumnya. Dan di sini Chuyun pun sangat senang karena hadiah itu sangat berguna dan dapat memudahkannya dalam melakukan pembalasan dendam kepada Master Pavilion Wanjian. Dan setelah itu part ke-24 pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Dan bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Kita akan lihat di part selanjutnya ya. Mimin juga sangat penasaran. Hehehe. Tak lupa bagi kalian yang suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share ke teman-teman kalian semua, agar channel ini bisa terus berkembang untuk menghibur kalian semua bosku. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.